Indonesia itu sebenarnya bahasa yang miskin kosakata, and it's very true, especially compared to languages like Arabic. I don't agree with that. Bahasa Indonesia itu kaya akan kosakata. Coba untuk kata-kata ke belakang aja, saya pengen ke belakang. Ada kata-kata boker, ya. Ada kata-kata juga beol, cepirit, sakit perut, mencari celana, many kosakata yang lebih kaya daripada bahasa bule. Kalau bule misal bahasa Inggris itu apa paling kalau untuk boker? I just need to have a poo. Itu doang. I want to go to the toilet. Itu doang. Tidak ada sekali seperti itu. Lagian ya cewek-cewek ini bingung ya kenapa sih harus pakai bahasa Inggris gitu. Kan sudah jelas lahir di sini orang Wakanda, sok-sok kebule-bulean begitu. Ya seperti saya dong, yang benar-benar semua usaha itu hanya semua dalam bahasa Indonesia. Sampai bahasa yang keriting-keriting. Jadi cintai. Kalau memang merasa bahasa Indonesia itu miskin kosakata, ya jangan tinggal di sini pakai bahasa Inggris. Kalau mau pakai bahasa Inggris, ya ke luar negeri aja, ke Kanada lah, ke Inggris lah, ke Amerika. Jangan di sini sebule-bule yang seperti apa namanya, in reality, jujurly, apalah begitu-begitu, jaksel-jaksel, sok-sok centil, sok-sok gacol gitu kan, sok-sok internasional. Padahal kalau boker, tetap aja jongkok, cebok, nggak banget gitu loh. Betul guys, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bule Maksi ini ya. Kalau memang lebih nyaman pakai bahasa Inggris ya, dan merasa bahwa bahasa Indonesia ini miskin kosakata ya, sebaiknya Anda terutama Indah G ya, Mbak Indah ya, silakan angkat kaki dari Indonesia, tinggal ke luar negeri ya. Di UK atau di Eropa sana ya, Amerika kah atau di Australia, silakan ya. Anda bebas bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris Anda yang sangat keren itu guys. Anda merendahkan bahasa Indonesia ya, meninggikan bahasa Inggris, tapi Anda tinggal di Indonesia itu kan mohon maaf ya, goblok namanya guys. Buat mbak-mbak yang jago bahasa Inggris yang ngomong kalau kosakata Indonesia itu miskin, mungkin bisa coba bahasa Jawa mbak. Saatnya wong Jawa tampil. Di bahasa Jawa ini gampang sekali mencari keributan mbak. Karena misalkan kita makan aja ya, bahasa makan tuh banyak banget. Dadahar, nedo, maem, mangan, madang, badok, nguntal, jeglak. Gampang banget kita mencari keributan di bahasa Jawa ini mbak. Gini aja, bapak ibu sudah badok belum? Wah, langsung tuh dipukul piring bala kita. Padahal artinya sama, makan. Ada lagi satu kata namanya raimu. Mungkin kalau kita di daerah Solo, kita ngomong raimu, itu nggak apa-apa. Coba kalau di daerah Tegal atau pesisir, raimu bisa dipukul orang kita. Terus banyak juga bahasa Jawa yang nggak bisa diartiin. Contohnya kunduran. Kunduran tuh apaan? Ada lagi, keselomot. Keselomot iki opo? Kosakatanya mungkin dikit ya, tapi layer-layer mbak, susah banget. Ada kromo inggil, kromo alus, ngoko lugu, ngoko alus. Wah ribet banget. Ketiap-tiap strata orang kita harus ngomongnya beda-beda. Terus ada diagnosa penyakit-penyakit yang cuma ada di bahasa Jawa. Kayak contohnya siwilen. Pokoknya coba mbak, bahasa Jawa. Wah itu keren banget mbak. Mau tanya orang tidur aja kita ribet loh. Bahasanya banyak. Ada sare, tilem, turu. Kalau misalkan tanya ke saudara pas lagi mudik, om, bule, sudah ngicak belum? Nah itu sopan banget. Bisa putus hubungan keluarga kita. Adalah kunci pusat peradaban dunia emang. Hey, what's good everybody? It's your girl Indah G here, just wishing y'all an Eid Mubarak to those that celebrate. Semoga Allah menerima amal ibadah kalian semua, since He's definitely not accepting mine. And most importantly, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada kalian semua. One thing that I really like about Eid whenever it rolls around every year is not only that it is a time of forgiving one another for each other's mistakes, but it's also a time of heavy introspection and self-reflection, which is something that I have been doing a lot, especially in light of my recent controversy. Yeah, let's talk about the elephant in the room since everybody's still piped up over that shit. And I will say this, I agree with a lot of the comments and DMs that I've been receiving from people saying that amongst all other things, the one thing that I really severely lack a lot of the times is sensitivity. And it's true, I'm a very crass person. And the number one most common feedback that I receive from everybody, whether it be followers and audience members to even the people in my personal life, you know, they're always saying, you know, Inda, you make a lot of really good points, and most of the time, like, you are factually accurate, but it's that you lack the ability to relay your information and convey your ideas in a way that is more gentle and more polite.
Like, I've come to realize that being a direct and straightforward personality has no place in a society like Indonesia, and I see that now, and I've come to terms with that now, and it is on me that I have not been able to assimilate my character and my demeanor to fit within my current local context. Jadi yang saya ingin minta maaf adalah kekurangan dan kesalahannya saya yang di situ. I'm not apologizing for anything else, by the way. But that one I definitely do have to apologize. Karena ya, semua dinamika dan respons dari beberapa hari ini memang membuat saya sadar bahwa masih banyak hal yang harus saya pelajari, terutama tentang budaya Indonesia. And while I'm at it, I also need to brush up on my Indonesian. Yes, I know. And moving forward, I will be sure to amend the way that I carry myself in front of the camera. I will be more selective with my words, and I will try to be more sensitive about the general population's feelings. Oke guys, pada intinya di sini ya, Mbak Indage ingin mengklarifikasi ucapannya ya soal bahasa Indonesia ini miskin kosakata ya. Dan dari klarifikasi ini guys ya, saya menyimpulkan bahwa dia tidak merasa bersalah ya. Artinya klarifikasi ini hanya untuk mau membenarkan dirinya saja. Seakan-akan ingin membenarkan ucapannya ya, membenarkan bahwa buah pikirannya itu tidak salah ya. Yang salah adalah bagaimana respon dari masyarakat Indonesia. Top 5 pemakaian kosakata angin di Indonesia. Gue bikin ini karena gue sempat ngeliat video Indah Ji yang waktu itu bilang kalau Indonesia miskin kosakata. Shout out to Indah Ji. Gue di sini bukan mau membenarkan atau menyalahkan, karena menurut gue nggak penting-penting banget gitu. Tapi gue di sini mau menunjukkan kehebatan kosakata bahasa Indonesia, karena dari satu kosakata kalau letaknya beda, itu artinya bakal bisa beda. Contohnya tuh ya di kata angin ini. Mari gue berikan contohnya. Yang kelima adalah angin-anginan. Nah, lo kalau orang Indonesia pasti tahu nih arti angin-anginan apaan gitu. Jadi kayak ini menunjukkan situasi yang tidak stabil ya sebetulnya. Kayak misalnya lo nonton bola, ada pemain A gitu. Duh, ini pemain nih kadang mainnya bagus, kadang mainnya jelek. Angin-anginan dia gitu. Mobil gue juga nih kayaknya AC-nya rusak deh. Angin-anginan deh, kadang AC-nya dingin, kadang enggak. Ya nggak tahu gue, kayaknya ada yang rusak deh. Nah, setahu gue cuma di Indonesia tuh yang ada gitu tuh, angin-anginan. Bahasa Inggrisnya nggak tahu kita apaan tuh. Nggak ada tuh, win-winan tuh nggak ada. Yang keempat adalah masuk angin. Ini adalah penyakit signature orang Indonesia. Jangankan kata-kata bahasa Inggris ya, penyakitnya pun nggak ada gitu di luar negeri sana gitu. Dan jarang gitu gue lihat kayak orang luar negeri tuh masuk angin gitu. Lo pernah lihat Ariana Grande masuk angin? Nggak pernah. Cristiano Ronaldo juga kalau misalnya masuk angin nggak sejago itu gitu. Nah, jadi ini kan pemakaian kata angin ini bisa dimasukin ke penyakit nih sama orang Indonesia gitu. Lo cari di mana-mana bahasa Inggris masuk angin nggak akan ada gitu. Mau catching cold atau misalnya yang sok lucu enter the wind, jadi nggak ada gitu. Jadi ya lumayan keren sih kata-kata angin ini di Indonesia menurut gue. Yang ketiga adalah cari angin. Lo bayangin angin dicari sama orang Indonesia. Cuman kita tahu gitu artinya cari angin adalah kita cari udara segar gitu. Misalnya kita habis dari tempat indoor yang lumayan sumpek, lumayan lembab, kita keluar ke outdoor itu buat nyari angin gitu. Ini kalau di bahasa Inggris ini bakal bingung sih, kayak ya I'm looking for the wind, I'm searching for a wind gitu, kayak akan aneh gitu. Kayak misalnya kalau orang bule cari angin gitu, ngerti gak sih, kayak angin dicari sama orang Indonesia. Ini bingung juga gue sama orang Indonesia. Yang kedua adalah angin surga. Lo bayangin angin surga. Gak ada di bule sana, wind of heaven gitu, gak ada. Bahasa Inggrisnya gak ada. Jadi kayak angin surga ini kalau di Indonesia kan kayak sesuatu hal yang baik akan datang gitu. Ada angin surga nih. Ada angin surga. Ngerti kan lo? Maksud gue kayak ya kita semua tahu lah arti angin surga apaan. Cuman kan dari sini kita tahu kalau bahasa Indonesia ini bisa diapa-apain banget gitu, walaupun mungkin miskin kosakata gitu. Cuman ya angin surga, lo bayangin coba. Mati aja belum, tapi kita ngerasain angin surga gitu. Ya, sebelum berangkat pertama, seperti biasa jangan lupa follow TikTok Oslo Ibrahim, Instagram Oslo Ibrahim, dan jangan lupa mendengarkan lagu-lagu Oslo Ibrahim, my friends. Dan yang berangkat pertama adalah, ada angin apaan? Keren. Jadi kayak pemakaian katanya juga kayak gini. Misalnya ada temen lo yang misalnya jarang nraktir, tiba-tiba dia nraktir gitu kayak, ih ada angin apaan lo nraktir kita gitu. Jadi ini kayak menunjukkan sesuatu yang jarang terjadi gitu. Nah, entah kenapa ini kalau secara teori tuh, secara struktur bahasa ini nggak masuk akal banget gitu.
ada angin apaan tapi artinya adalah sesuatu yang jarang terjadi. Ya mungkin bisa lah kalau dicari-cari penghubungannya gitu, mungkin di Indonesia jarang ada angin atau gimana segala macam, cuman dipakai ke pembicaraan sehari-hari gitu. Jadi emang angin ini kalau kita pikir-pikir banyak banget penggunaannya gitu, dan peletakannya juga banyak banget dan artinya beda-beda semua gitu. Jadi ya mungkin Indonesia miskin kosakata, cuman dari kata-kata yang miskin itu tapi bisa dimultitafsirkan jadi banyak banget karena orang Indonesia sangat kreatif menurut gue. Oke ya, keren apa yang disampaikan oleh abang ini ya. Dari kata angin saja bisa melahirkan begitu banyak makna ya. Namun untuk kata yang terakhir mungkin saya agak kurang sepakat ya, bahwa bahasa Indonesia itu miskin kosakata ya. Menurut saya sangat banyak guys ya, karena ada begitu banyak sekali bahasa-bahasa asing ya, entah dari bahasa Inggris kah ataukah bahasa dulu yang dimana bangsa kita pernah dijajah, bahasa Belanda ya, dan juga bahasa-bahasa yang lain dan bahasa daerah yang ada di berbagai belahan di Indonesia ini, yang semuanya itu sudah terserap menjadi kosakata bahasa Indonesia guys ya. Bahasa Indonesia itu sebenarnya bahasa yang miskin kosakata, and it's very true. Nona. Gue tuh tadi bingung mau bikin konten apa kali ini, lalu ada salah satu penonton di akun gue yang nandain video Mas Zeri yang ngerespons tentang apa yang dibicarakan sama Indah tentang miskinnya kosakata bahasa Indonesia. Tentu gue punya pendapat tentang itu gitu. Yang pertama mungkin harus kita lihat dulu kosakata yang dianggap miskin ini kosakata untuk apa fungsinya? Apakah ini untuk keilmuan atau memang ada kosakata-kosakata yang menggambarkan suatu konsep yang mungkin ternyata belum ada di dalam bahasa Indonesia penjelasannya atau padanan istilahnya, dan hal ini tentu masih terjadi. Makanya bahasa Indonesia itu seringkali dari badan bahasa itu selalu mencoba memperbanyak kosakata yang ada di dalam kamus besar kita, mau itu diambil dari serapan ataupun diambil dari bahasa daerah. Jadi dalam konteks tersebut ya tentu kosakata kita itu, kosakata bahasa Indonesia itu masih perlu diperbanyak gitu untuk menjelaskan konsep-konsep yang mungkin masih belum kita pahami di dalam bahasa Indonesia, tapi udah ada konsepnya di dalam bahasa asing. Lalu respons gue yang kedua, kosakata bahasa Indonesia itu dibilang jika dibandingkan sama bahasa lain ya tentu mungkin kosakatanya perlu diperbanyak, tapi bukan berarti kita sebagai orang Indonesia tuh tahu semua kosakata bahasa Indonesia, karena penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang mungkin belum pernah kita dengar itu tuh masih asing gitu terdengar, dan banyak orang, banyak masyarakat yang ngerasa asing, bahkan dari media ngerasa asing untuk menggunakan kosakata tersebut, jadinya nggak terlalu banyak ke explore. Jadi sebenarnya dua hal ini tuh sama-sama bisa terjadi kok gitu, bukan permasalahan kita miskinnya tuh bagaimana, tapi ke dalam konteks ini yang mau dibahas adalah bahwa kosakata bahasa Indonesia itu memang masih perlu diperbanyak. Dan bahkan gue sebagai seseorang yang buat konten bahasa Indonesia sehari-hari dari tahun berapa, tahun dari 2020 mungkin ya, gue pun juga memahami masih banyak padanan istilah dalam bahasa Indonesia, dari bahasa asing ke bahasa Indonesia itu yang sebenarnya masih perlu diperbanyak, dan itu yang sampai sekarang dilakukan kok sama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Jadi dua hal tersebut menurut gue sama-sama benar. Kita sebagai orang Indonesia kurang ekspor sama bahasa dan kosakata kita sendiri karena kita ngerasa asing untuk menggunakan itu. Di sisi lain banyak juga kosakata bahasa Indonesia yang perlu diperbanyak gitu. Entah itu pada istilahnya atau konsep keilmuan yang mungkin belum ada dalam bahasa Indonesia. Jadi ya dua-duanya sama-sama benar menurut gue sih. Bahasa Indonesia itu sebenarnya bahasa yang miskin kosakata, and it's very true. Nona. Ini sekarang suasananya suasana senja, jadi tadi ada yang kirim saya reels Anda dan beberapa pendapat yang Anda sampaikan agak sedikit mengganggu saya, tapi mungkin saya harus sampaikan ini dengan kata mungkin supaya ini terdengar sedikit lebih halus dari apa yang sebetulnya ingin saya sampaikan secara terang benderang. Mungkin
bukan kosakata bahasa Indonesia ini yang miskin, tapi kita yang memberi ruang terlalu sempit ataupun kecil untuk menampung kekayaan kosakata bahasa Indonesia yang sedemikian beragam, berwarna. Tadi Nona bilang miskin, berarti Nona tahu artinya miskin, tapi apakah Nona tahu apa itu miskin sekali? Itu disebut rudin. Sakit sekali itu disebut rodan, dan lelah sekali itu disebutnya lejar. Cahaya pagi yang masuk lewat jendela kamar Nona saat pagi dimulai itu namanya arunika. Jadi kosakata bahasa Indonesia itu kaya. Kaya, gani, gemah, rani, sugih, bergelimang. Oke guys, ya, saya sepakat apa yang disampaikan oleh abang ini ya. Bukan kosakata bahasa Indonesianya yang sempit, tetapi pemikiran kita yang sempit, yang tidak memberikan ruang yang begitu banyak untuk kosakata bahasa Indonesia yang sangat kaya raya ini ya. Saya berikan contoh ya, dalam bahasa Inggris untuk perempuan atau wanita ini bisa kita panggil dengan you ya. Kalau misalnya itu ibu adalah mother ya. Kemudian kalau saudari ya, sister, dan nenek ya, grandmother. Kalau bibi apa ya? Bibi aun kali ya. Sorry, saya kurang begitu menguasai bahasa Inggris ya. Dan mungkin ada beberapa yang lainnya. Nah, untuk bahasa Indonesia guys ya, itu juga tidak kalah menarik atau tidak kalah banyaknya ya untuk seorang wanita atau perempuan ya. Kita bisa panggil dengan kau ya, Anda ya, kamu, lalu kemudian saudari ya, kakak Nona ya, Mbak ya, Ayu, ibu, nenek, oma ya, dan mungkin masih ada kosakata yang lain ya, teman-teman silakan tambah ya, mungkin saya lupa. Nah, itu kan lebih dari satu atau dua ya, dan itu kan sangat-sangat banyak, sangat-sangat kaya ya. Jadi jangan anggap remeh atau pandang rendah bahasa Indonesia ini guys ya. Kosakatanya sangat kaya ya, dan juga bahasa Indonesia ini bisa saya katakan sebagai bahasa yang pusaka guys ya. Kenapa pusaka? Karena bahasa Indonesia bisa mempersatukan kita dari Sabang sampai Merauke ya. Dan bahasa Indonesia ini telah ada sebelum Indonesia merdeka ya. Dan setelah merdeka guys ya, kita semakin dipersatukan, dan satu alat yang mempersatukan kita itu adalah bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia itu guys ya, yang akhirnya menjadi jembatan atau penghubung ya bagi berbagai keanekaragaman bahasa yang ada di Indonesia. Jumlah bahasa daerah yang dimiliki oleh negara Indonesia guys ya, dari masing-masing daerah itu sangat-sangat banyak ya. Dan kita bersyukur dengan adanya bahasa Indonesia, kita bisa berkomunikasi satu sama lain. Saya berikan contoh, kalau daerah saya di NTT guys ya, di Pulau Flores ya, itu ada 8 atau 9 kabupaten. Masing-masing kabupaten itu menggunakan bahasanya masing-masing ya. Ada bahasa Manggarai, kalau di kami bahasa Bajawa atau bahasa Ngada, ada bahasa Nagekeo, bahasa Ende ya, bahasa dari Sika ya. Itu pun dalam satu kabupaten juga berbeda-beda bahasanya ya. Tetapi yang membuat kita atau menghubungkan kita bisa berkomunikasi satu sama lain ya, itu adalah bahasa Indonesia ya. Jadi bahasa Indonesia ini bisa saya katakan sebagai sesuatu yang keren, sesuatu yang sakral ya, karena berhasil menyatukan perbedaan-perbedaan di antara kita semua sebagai bangsa Indonesia guys, dan juga berhasil menyatukan kita untuk menjadikan sebuah bangsa yang besar. Oke guys, terima kasih ya. Selalu lestarikan dan tetap bangga menggunakan bahasa Indonesia guys.